Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini, Icang Ninol. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini kita semua bisa memenuhi cita-cita dan mimpi kita, sukses dan sehat selalu, dan semoga pandemi ini segera cepat berlalu. Amin. Di video tutorial kali ini, saya ingin berbagi tips atau trik tentang bagaimana caranya agar kita bisa memadukan dua jenis format yang berbeda dalam satu timeline pada Premiere Pro. Dalam hal ini, format video landscape atau horizontal dan format video portrait atau vertikal. Di video-video saya yang terdahulu, teman-teman pernah melihat kan, ada beberapa video saya yang menggabungkan antara capture screen dari MacBook dan capture screen dari HP, seperti di video yang ini misalnya. Ingat kan? Kalau belum, nonton videonya ya. Nah, bagaimana caranya? Kita simak videonya sama-sama ya. Check it out. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Nah, di sini saya sudah siapin 4 file yang berbeda ya untuk sebagai sampel kita. Nah, file yang pertama itu sampel horizontal ya, yang berasal dari capture screen MacBook saya. Nah, yang kedua ini sampel horizontal HP yang saya rekam dengan menggunakan handphone saya. Kemudian sampel ketiga ini adalah sampel vertikal dari HP saya juga, tapi saya masih menyimpan sekaligus dengan soundnya. Sementara yang keempat ini sama filenya dengan ketiga, tapi soundnya saya buang gitu ya. Kalau ditanyain kenapa, nanti saya jelasin di video berikutnya. Oke, nah sekarang saya buka Premiere Pro nya. Nah, di sini file-file yang tadi saya sudah masukin ya. Jadi di sini ada yang file 1, file 2, file 3, file 4 ya. Nah, hal yang perlu kita ketahui adalah pada saat kita meng-create sebuah timeline, ini timeline ya, itu akan menciptakan sebuah file sequence. File sequence itu adalah tempat untuk semacam wadah gitu ya. Wadah yang menampung beberapa klip yang akan menjalankan video kita. Nah, sekarang misalnya ini saya menarik satu file dari sini sebagai file utama yang akan menjadi judul sequence. Misalnya saya tarik ke sini, saya lepas. Nah, akan tercipta sequence yang bergambar seperti file utamanya. Nah, sequence ini untuk membedakan antara file yang movie dan file sequence, teman-teman tinggal mengarahkan. Nah, kayak begini ya, itu tampil di bawahnya ada tulisan sampel horizontal bla bla, ada sequence-nya ya. Nah, kalau diarahkan ke sini, maka sampel horizontal MP4 movie. Jadi bedanya kalau misalnya teman-teman bingung, ini yang mana yang movie, yang mana yang sequence, tinggal diarahin gini aja. Nah, gitu teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, si Adobe Premiere ini tidak akan mau menerima file lain yang formatnya berbeda dari file utama. Jadi catatan ya, teman-teman mesti harus ingat itu. File si Adobe Premiere ini nggak bakal mau menerima file lain, file video format lain yang beda ukuran. Kayak gini, saya kasih lihat ya. Coba perhatian teman-teman. Di situ ada 1920 kali 1080. Lihat kan yang itu? Nah, itu sebagai standar ukuran dari sequence ini. Kalau ada file video yang melebihi dari itu ukurannya, entah dari sisi tingginya atau lebarnya, maka akan ditolak. Nah, kita buktikan ya. Misalnya ini berapa? 1080 dan 21 berapa tuh? 60 ya. Nah, berarti kan tingginya beda kan,
1080-nya bisa masuk karena masih lebih kecil dari lebar yang ini. Nah, Adobe akan tetap mengakomodasi apabila ukurannya lebih kecil. Jadi harus diingat, kalau ukuran file kita yang akan digabung itu lebih kecil atau sama, maka Adobe akan menerima. Tapi kalau misalnya lebih besar salah satunya atau kedua-duanya, itu nggak bakal diterima. Misalnya lebih besar dari sequence utama ini. Nah, kendalanya kalau kayak vertikal begini kan udah pasti horizontalnya lebih tinggi, iya kan? Di sini 2180, 2160 ya. Itu kan lebih tinggi daripada format yang di sini. Yang di sini 1080 tingginya. Sementara di sini 21 sekian itu. Otomatis kita tes ya, kita tes akan ditolak. Kita tarik masuk ke dalam sini. Lihat nggak tuh tanda apa tuh? Tanda larang pada file itu nggak bisa. Dia akan bisa hanya bila kita arahkan ke audio. Nah, audionya diterima gitu, gambarnya nggak bakal mau gitu teman-teman. Jadi kita kan butuh dua-duanya nih ya. Nah, gimana dong? Nah, saya kembaliin dulu ya, itu nggak bakal bisa. Jadi file video format yang mempunyai audio dan visual itu nggak bakal diterima kalau beda formatnya. Nah, saya buktikan. Kalau ini kan tadi audionya doang yang diterima ya. Nah, sekarang ini yang tanpa audio, ya kan, makanya saya sediain tadi yang tanpa audio itu diterima karena dianggap bukan file video gitu, karena video harus mempunyai format suara dan gambar, sementara ini tidak mempunyai format suara, makanya keterima walaupun gedenya sama. Coba perhatiin 1080 kali 2180 kan, saya tarik ke sini mau, gambarnya mau tuh muncul kan. Nah, itu teman-teman. Jadi dia ke copy, tunggu saya hapus dulu ya. Nah, jadi video tadi itu ini ya nggak bakal keterima karena itu tadi lebih gede dari ini. Nah, misalnya nih saya hapus dulu ya, kita bereksperimen lagi. Ini saya hapus dulu, sequence-nya juga saya hapus. Nah, misalnya nih ini kan, coba perhatiin 2180 kali 1080, 2160 atau apa ya, nggak kelihatan jelas dari sini ya. Ini saya tarik masuk ke sini. Nah, dia kan tercipta ya seperti yang saya bilang tadi, gambarnya akan sama dengan induknya. Ini kan gedenya 2160 kali 1080 ya, sementara ini adalah 1920 kali 1080, lebih kecil ini daripada ini. Nah, teorinya coba yang tadi saya bilang, kalau besarnya lebih kecil dari yang utama, dari yang ini, dia akan keterima. Kalau lebih besar nggak bakal, salah satunya pun nggak bakal. Nah, coba ya kita buktiin. Saya tarik masuk kan, jadi kan, nah, membuktikan bahwa ini lebih kecil dari ini kan teman-teman, itu keterima, masuk gitu. Nah, sekarang saya hapusin dulu ya. Nah, misalnya nih ini kan formatnya 1080 kali 2180, sementara ini 2180 kali 1080 kebalikannya, ya kan harusnya sama-sama gedenya gitu kan, cuman kebalik aja. Tapi kalau ini saya tarik masuk ke sini juga, dia nggak mau, kecuali audionya. Nah, kendala kan teman-teman, kendala banget. Gimana dong kalau seperti itu kasusnya yang terjadi? Nah, ada beberapa cara sih. Cara pertama adalah teman-teman memisahkan audio dan video dari video yang bakal kita masukin. Tapi itu kan lumayan repot, tapi saya buktiin kalau bisa ya. Nah, ini kan videonya doang, saya tarik ke sini masuk ya kan, kemudian ini ada audionya, saya tarik masuk ke sini, itu jadi. Nah, tinggal nanti videonya ini kita kecilin, kita sesuaiin dengan format ya kan.
Nah, jadi kalau saya jalankan, yang pertama-tama teman-teman ya kan, lakukan adalah nah kita masuk jalan kan teman-teman. Jadi artinya itu teknik pertama yang bisa kita adopsi. Nah, bagaimana teknik keduanya? Nah, teknik kedua saya hapusin dulu ya yang ini. Nah, teknik yang kedua adalah ya dengan menggunakan teknik yang sebelum saya lanjut biar sedikit penasaran. Teman-teman kalau bertanya, teknik yang pertama kan repot, gimana caranya nih? Karena kan harus memisahin audio sama videonya. Pakai apa gitu kan? Saya belum jelasin sedikit tadi. Nah, ini teman-teman bisa pakai software yang ini. Nah, ini namanya Movavi Converter. Jadi teman-teman bisa cari Movavi Video Converter ini yang premium ya. Nah, itu bisa memisahkan caranya. Teman-teman tinggal di Englishnya ini, di sini tinggal diklik no audionya, maka gambarnya doang yang akan terkonversi. Jadi yang lain-lain dibiarin aja sama, misalnya ini ya. Jadi formatnya sama, nanti tinggal diganti nama supaya nggak niban gitu ya. Terus nanti ininya di klik no audio, kemudian klik convert gitu. Jadi caranya gitu teman-teman. Oke, cara pertama. Nah, cara kedua, nah catat ya, catat. Kita tadi bicara tentang sequence ya. Sequence ini adalah kunci untuk membuat sebuah video itu berjalan. Karena sequence itu adalah tempat, ingat ya, wadah dari klip-klip yang kita punya. Nah, kalau sudah tahu clue-nya di situ, gampang sebenarnya, teman-teman, gampang. Tinggal ini kita bikinin juga sequence gitu. Kita bikinin sequence. Kalau kita bikinin sequence, maka sequence ini dan sequence ini sudah sama-sama sequence. Dia nggak bakal nolak gitu teman-teman. Caranya gimana? Kita klik kanan, kemudian di sini, mana nih? Ini nih, new sequence from clip. Kita klik di sini teman-teman. Nah, dia akan menciptakan sequence. Ini sequence-nya. Tapi ya pasti masuk dong antara ini kan ada sequence pertama, sequence yang ini sama sampel vertikal ini kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau kembali ke sini, tinggal klik di sini. Dia pindah kan. Ini juga sebenarnya bisa sih, cuman ini ya beda ya. Oke, caranya tadi bisa di sini, bisa di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pindah ke sampel sequence yang pertama, klik di sini. Kalau misalnya mau pindah ke sampel sequence yang kedua, pindah ke sini. Nah, ini sudah sama-sama sequence, sudah bukan file movie, bukan file clip. Otomatis maka sequence itu akan keterima apabila kita bawa ke sequence yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi sequence ini kan sudah sequence teman-teman ya, bisa kelihatan dari sini. Tuh kelihatan kan, sampel vertikal HP sequence. Kalau ini sampel vertikal HP movie kan. Nah, sequence inilah yang kita bawa masuk ke sequence yang nolak tadi. Dia kan nolak ya kalau pakai ini ya, kita buktiin. Nolak ya. Audio doang bisa ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini kita bawa masuk ke sini, bingo. Bisa teman-teman. Dan perlakuannya sama. Jadi seolah-olah klip juga bisa kita double klik di sini, kemudian kita klik begini, kemudian kita perlakukan sama persis seperti klip. Jadi ini seolah-olah sudah klip di sini teman-teman, sudah jalan. Kalau kita spasi, kita yang jalankan, teman-teman harus lakukan adalah nah dia jalan ke YouTube. Nah, paham nggak teman-teman? Paham ya? Nah, kalau teman-teman sudah paham, maka tutorial ini saya akhiri dulu sampai di sini. Kita akan berjumpa di episode berikutnya.
like kalau suka, dislike kalau enggak, dan yang belum subscribe ya, supaya kita bisa bertemu di episode berikutnya. Oke teman-teman, bye bye.